Hancurnya bangsa Yahudi. 3 janji Allah kepada bangsa Yahudi sebelum turunnya Imam Mahdi untuk merebut Masjidil Aqsa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melimpahkan keselamatan, rahmat, serta keberkahannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Berjumpa kembali bersama Al-Lofa Channel. Kami berada di sini mempelajari dan menjelajahi pesan-pesan Islami yang akan membawa keberkahan dan inspirasi ke dalam hidup kita. Sahabat Al-Lofa yang beriman dan dirahmati Allah. Jika kita berbicara tentang bangsa Yahudi, pasti akan berkaitan dengan Bani Israel, atau yang sekarang dikenal dengan negara Israel. Bani Israel ini memiliki kisah yang cukup terkenal dan sering disebutkan di dalam Al-Quran. Ternyata di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan 3 hal kepada bangsa Yahudi. Dari 3 janji itu, 2 diantaranya telah terjadi, dan yang 1 belum terjadi karena berkaitan dengan hari akhir. Janji apakah yang akan Allah berikan kepada bangsa Yahudi? Yahudi merupakan suku bangsa yang merangkap sebagai agama. Kata Yahudi diambil dari salah satu marga dari 12 leluhur suku Israel, yang paling banyak keturunannya yaitu Yahuda. Yahuda ini adalah salah satu dari 12 anaknya Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub sendiri diperkirakan hidup sekitar abad ke-18 sebelum Masehi. Nabi Yakub alaihissalam memiliki nama lain yaitu Israel. Kata Israel sendiri terdiri dari 2 kata, Isra yang artinya hamba dan El yang artinya Tuhan, yang berarti nama Israel mempunyai arti nama hamba Tuhan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus banyak nabi kepada kaum ini, melebihi jumlahnya nabi yang diutus di tempat lain. Berikut adalah janji Allah kepada bangsa Yahudi yang tertulis di Al-Quran. Janji pertama, penghancuran dan kehancuran berulang. Karena memang terkenal akan kesombongannya dan keras kepala, banyak dari nabi-nabi yang didustakan oleh mereka. Bahkan ada pula beberapa nabi yang mereka bunuh dengan sengaja. Dalam Al-Quran Allah berfirman, apakah setiap datang kepadamu seorang Rasul membawa sesuatu pelajaran yang tidak sesuai dan keinginan kalian, lalu kalian bersikap sombong? Kemudian beberapa orang di antara nabi itu kalian dustakan, dan beberapa nabi yang lain kalian bunuh. Quran Surah Al-Baqarah ayat 87. Bangsa Yahudi ini juga dikatakan membunuh Nabi Ilyasa, Nabi Zakaria, dan Nabi Yahya, serta nabi-nabi lainnya. Padahal mereka tahu itu tidak dibenarkan, dan Allah juga menyebut bahwa orang-orang Yahudi itu telah berupaya untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam, akan tapi tidak berhasil. Bangsa Yahudi memang terkenal sebagai bangsa yang sering meremehkan bangsa lain. Mereka selalu menganggap bahwa bangsa mereka lah yang terbaik dan paling istimewa di bumi ini. Kelakuan bangsa Yahudi ini ternyata bukan sekedar kebetulan, sebab Al-Quran telah menjelaskan tindak tanduk bangsa Yahudi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sungguhnya kamu Bani Israel akan membuat kerusakan di bumi ini sebanyak 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman kejahatan yang pertama dari kejahatan itu, kami mendatangkan kepadamu hamba-hamba kami yang punya kekuatan besar,
Lalu mereka mencarimu keluar masuk kampung ke seluruh negeri, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Quran Surat Al-Isra ayat 4-5. Ayat itu diturunkan di Mekah jauh sebelum kaum muslimin punya kekuatan di Madinah. Di catatan sejarah yang tercatat, bangsa Yahudi ini telah berkali-kali mengalami kehancuran sebelum datangnya Islam. Dulunya, keberadaan bangsa Yahudi pernah hampir punah oleh kekuatan Babilonia dan Romawi. Ketika itu, Yahudi ditaklukkan oleh Babilonia yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar, dan kejadian itu terjadi sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Sedangkan penaklukan bangsa Romawi kepada bangsa Yahudi terjadi antara 66-135 Masehi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung halamannya pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan siksaan kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka, dan Allah menanamkan rasa takut di dalam hati mereka, sehingga memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangannya sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan. Quran Surat Al-Asr ayat 2. Inilah pengusiran dan kehancuran bangsa Yahudi yang pertama kali, dan mengakibatkan orang-orang Yahudi terpecah dan tersebar di seluruh negeri. Janji yang kedua, penguasaan dunia setelah kehancuran. Janji Allah yang kedua kepada Yahudi adalah Allah memberikan mereka giliran untuk menguasai dunia setelah sebelumnya bangsa Yahudi ini berhasil diluluh lantakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji kepada bangsa Yahudi untuk memberikan kesempatan kepada mereka bangkit lagi dengan kebangkitan yang luar biasa. Jika dilihat di zaman sekarang, kaum Yahudi ini sekarang sedang menguasai dunia. Hampir seluruh lini mereka berhasil mereka kuasai, seperti bidang ekonomi, sosial, politik, dan pemerintahan. Hal ini dibuktikan dalam surat Al-Isra. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali, dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Quran Surat Al-Isra ayat 6. Jika kita mendengar ayat tersebut, bukti nyatanya bisa kita lihat bahwa di benua Amerika hanya beberapa persen yang dimiliki orang Yahudi. Akan tetapi, sebagian besar Yahudi berhasil menguasai Amerika dan negara barat. Saat ini, teknologi-teknologi canggih yang ada di dunia sekarang sebagian besar diciptakan oleh orang Yahudi. Sekarang terbukti janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kedua. Bangsa Yahudi berhasil membalas sakit hatinya dengan menduduki kembali negeri Syam, atau yang sekarang kita kenal dengan Palestina. Bahkan bangsa Yahudi berhasil mengalahkan pengaruh kaum muslimin di wilayah tersebut. Lalu yang tadinya bangsa Yahudi mengungsi ke beberapa negara dan hidup lontang-lantung, kini mereka pada berbondong-bondong pulang ke tanah Palestina. Kepulangan mereka ke negeri yang dijanjikan itu tak bisa dicegah, dihalau oleh kaum muslimin. Kesombongan bangsa Yahudi makin meningkat, manakala ekonomi dan militer mereka dibackingi oleh Barat. Derita umat Islam di Palestina karena dijajah oleh bangsa Yahudi membuat sedih umat muslim di seluruh penjuru dunia, termasuk negara kita tercinta, Indonesia. Karena kekejaman yang dilakukan Yahudi hanya akan mempercepat datangnya siksaan dan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Janji yang ketiga, penghancuran di akhir zaman. Hal ini sebagaimana yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijelaskan di dalam Al-Quran.
Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu. Dan mereka masuk ke dalam masjid sebagaimana musuh-musuhmu memasuki pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Quran Surat Al-Isra ayat 7. Dari ayat itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memastikan suatu hari nanti bangsa Yahudi akan dimusnahkan dari muka bumi ini. Kaum muslimin pun akan kembali menguasai Masjidil Aqsa yang sekarang sedang berusaha dihancurkan oleh Yahudi di Palestina. Sejarah bagaimana Menurut kabar negara yang ini beredar, berdiri, pada video usaha kali ini penghancuran kita Masjidil Aqsa itu ada dua sebab. Sebab yang pertama, karena Indonesia menurut cenderung pemahaman mereka, diasosiasikan dengan di sebuah bawah agama tanah sekaligus Masjid suku Al-Aqsa bangsa, ada kuil bahkan Sulaiman. negara dalam konteks modern. Yahudi berusaha mengeluarkan kuil Meskipun tersebut saling terkait, dari dalam tanah Apa yang itu nantinya Yahudi, akan mengakibatkan apa itu Yudaisme, robohnya dan Masjidil apa Aqsa. akan sedikit membahas tentang Sebab perbedaan apa itu yang Yahudi, kedua karena Yahudi Yudaisme, memang sengaja dan menyulut Israel. emosi seluruh umat Islam di dunia. Di hari menjelang kiamat nanti, kaum muslimin akan merebut kembali tanah Palestina dan Masjidil Aqsa. Dan Ketika sejarah itu, bagaimana kaum negara ini muslimin di berdiri, seluruh dunia pada akan video kali dipimpin ini oleh kita salah akan seorang keturunan Rasulullah SAW, yaitu Imam Al-Mahdi. Janji yang ketiga ini belum terjadi dan pasti akan terjadi. Nantinya Palestina dan Masjidil Aqsa akan dikuasai kaum muslimin. Itulah tiga janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bangsa Yahudi. Demikian ulasan kita hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan ragu untuk subscribe, like, dan berikan komentar di bawah ini untuk berbagi pemikiran dan pandangan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi